bagaimana kabar wajah? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum Pak Tri akan melakukan coaching hari ini, langkah awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Tri. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak Tri, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Dan bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama saya ya Pak ya, yaitu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, yang kedua Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu nanti mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, kemudian pertanyaan terakhir Pak. Apa harapan Bapak dari kegiatan observasi pada hari ini? Harapannya saya bisa menguasai alur Tirta dalam melaksanakan coaching. Oke, demikian dulu mungkin kegiatan observasi, dan silahkan Bapak melakukan kegiatan coaching pada coachingnya. Assalamualaikum Pak Sep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak Tri. Oh ya, bagaimana kabar Pak Tri sendiri? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Oh, ada apa ya Pak? Sepertinya Bapak kemarin mencari saya. Apakah ada yang mau dibicarakan? Oh iya Pak Tri, maaf ya saya mengganggu waktunya Pak Tri sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan nih Pak terkait dengan permasalahan yang saya hadapi di kelas. Jadi saya ini merasa kurang nyaman dengan salah satu perilaku murid saya yang bernama Maulana. Saya melihat kok anak yang bernama Maulana ini perilakunya kurang baik begitu Pak. Oh, jadi ada murid Pak Asep bernama Maulana. Perilakunya kurang baik ya Pak. Seperti itu ya Pak Asep. Iya betul Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi Pak Asep kurang nyaman ya dengan perilakunya Maulana. Iya Pak. Dan saya berharap setelah kita ngobrol hari ini, saya ingin punya solusi untuk menghadapi siswa saya ini, terutama ketika dia sedang mengikuti pelajaran saya di kelas Pak. Jadi Pak Asep ingin ada solusi setelah pembicaraan kita hari ini. Iya betul begitu Pak. Oke, baik. Kalau anak berperilaku baik menurut Pak Asep yang seperti apa? Terutama perilaku di kelas Pak Asep. Baik Pak Tri,
Kalau menurut ukuran saya ya, anak yang baik itu adalah anak yang ketika dia mengikuti pelajaran dia hadir tepat waktu, kemudian dia berperilaku sopan, baik sopan kepada guru maupun kepada teman-temannya. Selain itu, anak yang baik itu menurut saya adalah anak yang bisa merespon pembelajaran, tidak suka bikin gaduh kelas dan lain sebagainya. Itulah kira-kira Pak, anak yang baik menurut saya itu seperti itu Pak. Iya, sepakat Pak Asep. Memang menurut saya kalau anak baik maka perilakunya juga baik dan bisa aktif dalam pembelajaran. Apalagi menurut Pak Asep tadi sampai membuat gaduh di kelas. Nah, kalau kenyataannya murid Pak Asep kalau seperti itu, Pak Asep kalau dinilai angka 1 sampai 10, menurut Pak Asep perilaku Maulana itu ada di angka berapa? Kalau menurut saya ya Pak, murid saya bernama Maulana ini kurang lebih ada di angka 5 lah Pak. Kenapa saya memilih angka 5 ini? Karena si Maulana ini suka masuk terlambat, sudah gitu dia suka bikin gaduh kelas. Kadang-kadang kalau dia mengikuti pembelajaran saya, dia malah tidur. Kalaupun dia tidak tidur, malah ngajak teman-temannya untuk bercanda. Nah, itu menurut saya kurang sopan Pak, dan seolah-olah menyepelekan begitu loh Pak. Jadi posisi Maulana nilainya 5 ya? Ya, kalau melihat dari sikapnya. Begitulah Pak. Ya, baik Pak. Nah, menurut Pak Asep, kira-kira apa sih yang menyebabkan Maulana sampai seperti itu Pak Asep? Mungkin ya, kemungkinan besar dia itu berperilaku seperti itu karena memang maunya Pak. Karena dia itu merasa paling kuat lah di kelas, paling besar di kelas. Kemudian mungkin dengan berperilaku seperti itu dia berpikir dia bisa disegani oleh teman-temannya Pak. Oh gitu ya. Jadi penyebabnya Maulana ini anak yang paling menangan di kelas ya? Ya kurang lebih begitulah Pak. Jadi karena dia anak paling besar di kelas, dia merasa dialah yang seharusnya menguasai kelas ya. Iya Pak, tapi kan seharusnya tidak seperti itu ya Pak ya. Iya, seharusnya tidak seperti itu. Oh iya Pak Asep, pernah tidak ada upaya dari Pak Asep untuk mengatasi hal ini? Pernah tidak upaya yang dilakukan apa? Ada sih Pak. Sebenarnya saya juga sudah membicarakan perihal perilaku Maulana ini kepada wali kelasnya. Selain itu saya juga pernah bercerita juga kepada Bapak Kepala Sekolah terkait dengan hal ini. Sejauh ini baru sampai itu Pak yang saya lakukan terkait dengan permasalahan saya dengan Maulana ini Pak. Belum ada pemanggilan lah, intinya seperti itu Pak. Oh, sudah membicarakan dengan wali kelas dan sudah membicarakan dengan kepala sekolah ya. Berarti ada upaya juga ini. Tapi kenapa kok sampai belum memanggilnya Pak? Apakah ada hambatan yang dirasakan oleh Pak Asep sampai belum memanggil anak tersebut? Iya sih Pak, karena kebetulan si Maulana ini anak seorang tokoh masyarakat di sekitar sini Pak. Jadi saya merasa nggak enak, sungkan dengan orang tuanya, karena saya itu ada kekhawatiran orang tuanya tadi tidak merespon baik apa yang saya lakukan. Kalau tidak ada respon baik dari orang tuanya, saya khawatir justru akan menimbulkan masalah baru. Jadi saya sungkan dan berpikir ulang untuk memanggil anaknya Pak. Oh, jadi Pak Asep sungkan dan takut timbul konflik baru, malah memperkeruh suasana ya Pak ya? Iya Pak, tadinya niat saya kan baik, tapi kalau malah memperkeruh suasana, ya gimana Pak? Benar juga ya Pak, malah akan memperkeruh suasana. Terus apa? Kira-kira ada cara lain ya Pak?
Ya mungkin wali kelasnya bisa mempertemukan Bapak dengan anak tersebut dan bisa ngomong secara langsung. Apa iya ya Pak ya? Saya memang sempat berpikir untuk memanggil anaknya, tetapi saya akan bicara dulu dengan orang tuanya. Tapi saya khawatir juga kalau mau berbicara langsung dengan orang tuanya. Makanya saya berpikir mau minta tolong dengan wali kelas, karena kebetulan wali kelasnya Maulana ini dekat dengan orang tuanya Mas Maulana. Dan wali kelasnya Mas Maulana ini juga sepertinya dihormati oleh orang tuanya Maulana. Jadi saya mungkin akan mencoba minta bantuan kepada wali kelasnya Maulana untuk menjadi penyambung lidah lah saya dengan orang tuanya Mas Maulana ini terkait dengan masalah perilakunya Maulana ketika mengikuti pembelajaran saya. Nanti sekiranya setelah wali kelasnya sudah berbicara dengan orang tuanya Mas Maulana dan kemudian harapannya bisa direspon positif, maka baru saya akan memanggil Maulana untuk memberikan pembinaan. Seperti itu mungkin yang terpikir oleh saya. Bagaimana dengan pendapat Bapak? Kayaknya itu ide bagus Pak Asep. Ini ide karena Pak Asep mau bicara dulu dengan wali kelas. Apalagi wali kelasnya Maulana orang yang berpengaruh dan juga dekat dengan orang tua Maulana. Ide bagus itu Pak, boleh itu. Terus kira-kira kapan akan dilakukan? Iya Pak, rencananya saya akan menyampaikan masalah ini kepada wali kelas Mas Maulana besok Pak. Dan mudah-mudahan kalau rencana saya ini berhasil, lusa saya akan manggil Maulana. Iya Pak, oh iya Pak. Seumpama rencana ini nanti dilaksanakan, kira-kira menurut Pak Asep seberapa ukuran keberhasilannya? Ya seperti yang saya harapkan Pak, setelah ini bisa berjalan dengan baik, saya berharap bisa membuat Maulana berubah menjadi lebih baik dari sekarang Pak. Yang awalnya suka terlambat masuk kelas, kemudian dia bisa berubah menjadi lebih baik lagi, tidak terlambat lagi. Kemudian yang tadinya suka bikin gaduh kelas sudah tidak bikin gaduh lagi. Kemudian yang tadinya suka ngajak teman-temannya bercanda waktu pelajaran, sekarang nantinya tidak ngajak bercanda lagi dan bisa mengikuti pelajaran saya dengan lebih baik lagi. Dan yang paling penting adalah karena dia ini anak seorang tokoh masyarakat, ketika upaya ini berhasil, saya berharap Maulana ini menjadi teladan yang baik bagi teman-temannya Pak. Iya, ya. Jadi itu ukuran keberhasilannya ya Pak. Karena dia anak tokoh masyarakat, jangan menjadi contoh yang kurang baik, tapi seharusnya menjadi teladan. Begitu ya Pak? Ya, seperti itulah Pak, kurang lebih Pak. Terus sekarang ini yang menjadi komitmen Pak Asep apa terhadap masalah ini? Terhadap upaya yang akan dilakukan nanti. Apa yang menjadi komitmen Pak Asep? Iya, saya akan mencoba solusi yang saya sampaikan tadi ini sesegera mungkin Pak. Mungkin hari Rabu saya akan berbicara dengan Pak Wali Kelas Maulana, kemudian setelah itu harapannya Wali Kelasnya Mas Maulana bisa berbicara kepada orang tuanya Mas Maulana, dan kalau orang tuanya Maulana ini merespon positif, baru paginya saya akan melakukan pembinaan kepada Maulana Pak. Jadi nanti hari Rabu akan dilakukan upayanya, akan melakukan pembicaraan dengan wali kelas untuk menyampaikan kepada orang tuanya Maulana. Gitu ya Pak? Iya Pak. Oke Pak Asep, ini akan saya simpulkan ya pembicaraan kita. Ada siswa yang bermasalah, sering bikin gaduh dan mengajak temannya bercanda waktu pelajaran, sering masuk terlambat, dan anak seorang tokoh masyarakat. Seperti itu ya. Sementara tadi sesudah kita berbicara ada solusi ya Pak ya. Iya Pak. Iya. Oke Pak Asep,
Setelah kita berbicara, sekarang apa yang Bapak rasakan? Alhamdulillah saya jadi lega sekali Pak. Sebelumnya saya belum sempat terpikirkan terkait dengan solusi ini. Setelah berbicara dengan Bapak hari ini, saya merasa ada pencerahan gitu Pak. Ya, Alhamdulillah. Sekarang saya jadi tidak sabar menunggu perkembangan dari masalah ini. Semoga tujuan Bapak Semoga tujuan baik dari kita berhasil ya Pak. Baik Pak Asep, kita sudah ngobrol banyak. Apa ada hal lain yang mau disampaikan? Sementara sudah cukup Pak, cukup dulu. Mungkin nanti progres dari apa yang kita bicarakan hari ini setelah berjalan, saya akan menyampaikan dengan Bapak nantinya. Oke, baik Pak Asep. Terima kasih Pak Tri atas waktunya. Mohon maaf loh ini mengganggu sekali. Sama-sama Pak Asep, tidak mengganggu. Ya, mungkin itu dulu Pak pembicaraan kita hari ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan? Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam Bu Haja. Sudah melakukan coaching dengan Pak Asep hari ini? Alhamdulillah, iya Bu, sudah selesai saya melakukan coaching. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada pelaksanaan coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yakni menentukan tujuan, mengidentifikasi situasi yang ada, rencana aksi dengan pengembangan ide untuk rencana aksi atau solusi, dan tanggung jawab berkomitmen akan langkah selanjutnya. Dengan alur Tirta tersebut dapat menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan mencari solusinya. Baik Pak, menurut saya Bapak dalam proses coaching yang dilakukan dengan Pak Asep sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Bapak juga sudah menggali kunci untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Pak Asep sebagai kunci dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Pertanyaan coaching yang sudah dilakukan sesuai dengan kondisi kesadaran penuh dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Dan yang terakhir Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melaksanakan coaching yang sudah dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching agar lebih baik lagi. Baik Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Dan demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.